Untuk rekan-rekan bisa hadir. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bahagia di hati. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada Bapak pimpinan semua dan rekan-rekan semua. Ini di dalam acara tasyakuran Hari Ulang Tahun Rusun Cinta Kasih Suci yang ke-22. Tak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk tahun rusun kita yang tercinta dalam keadaan sehat dan suci. Bapak Tomo, selaku Direktur Sekolah Cinta Kasih Suci, perwakilan dari juga Bapak Matsani selaku Ketua RW 017, Bapak Idam Kholik selaku LMK Rusun Cinta Kasih Suci, Bapak Ustadz Wes Alkorni yang masih dalam perjalanan, dan rekan-rekan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya bacakan susunan acaranya. Pertama pembukaan, kedua sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Winarso, yang sambutan kedua Bapak Ketua RW 017. Selanjutnya doa dan pemotongan tumpeng. Selanjutnya yang keempat penutup. Untuk acara pertama, baik. Di sini aja ya. Iya, siap. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Pak RW yang selalu bersama-sama dengan kita semuanya, dan yang saya hormati Direktur Sekolah Pak Fedi maupun perwakilan dari rumah sakit, dan juga Bapak Ketua LMK RW beserta jajarannya, dan juga seluruh staf dari pengelola Rusun Cinta Kasih Suci. Selamat datang Pak Ustadz. Terima kasih. Mari silakan. Dan yang saya hormati Bapak Ustadz yang berkenan hadir bersama-sama dengan kita dalam rangka ulang tahun Rumah Susun Cinta Kasih Suci yang ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya menyampaikan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di siang hari ini yang panas dan sedikit lembab, namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk selalu bersyukur, dan tidak terasa kita sudah menikmati, menduduki, dan beraktivitas di lingkungan Rumah Susun Cinta Kasih Suci. Suka dan duka sudah kita lewati, dan di hari yang baik ini juga saya sebagai pengelola Rumah Susun ini banyak juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga, dalam hal ini perwakilan Pak RW maupun jajarannya, jajaran Sekolah Cinta Kasih maupun jajaran rumah sakit, bila mana ada kekurangan atau ada kesalahan dalam pengelolaan rumah susun kita yang sangat kita cintai.
ini. Ini adalah bagaimana kita berupaya bisa mempersembahkan atau bisa memberikan sesuatu yang bermakna di dalam pengelolaan rumah susun Cita Kasih Suci. Pengelolaan ini kita harus junjung tinggi, mengelola rumah susun. Kenapa Bapak sekalian? Karena tanpa ketulusan, tanpa semangat, tanpa keikhlasan, kerja kita hanya seolah-olah saja, namun tidak sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Makanya kita semuanya sehat, kita semuanya lancar di sini, dan kita semuanya saling mensupport, saling mendukung di atas satu sama lain. Baik sekarang ada warga, ada tim sekolah, ada tim rumah sakit, juga ada tim pengelola. Sampai sekarang tidak ada gap, atau sampai sekarang tidak ada kelompok demi kelompok, kecuali pertandingan ya 17 Agustus itu ada. Namun untuk kebersamaan tetap kita bersatu dan kita tetap saling mengisi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami ini bukan orang-orang yang pintar. Kami ini bukan orang-orang yang sok pintar. Namun kami ini orang-orang yang berupaya untuk tulus, berupaya untuk menjadikan sesuatu, terutama rumah susun ini, yang lebih baik. Itu tujuannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Winarso selaku pembina Rusun Cita Kasih, lupa juga Pak Freddy selaku Direktur Sekolah Cita Kasih City, dan juga perwakilan dari rumah sakit, lupa juga Pak Hartono selaku Koordinator Pengelola Rusun Cita Kasih, dan juga Ustadz Wes Al-Qurni MC, alhamdulillah telah hadir. Lupa juga Pak Ustadz Bidang selaku RNK RW 17, dan juga rekan-rekan dari pengelola, dan juga semua yang hadir, yang security, pihak karyawan yang tidak disebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan juga perwakilan RT 1 Pak Jenny, dan juga YouTuber kita Pak Wawan, ini diliput langsung, nanti kita di-subscribe aja biar banyak. Perkara yang utama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengucapkan rasa syukur keberadaan kita di sini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan ridho berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini tepatnya 25 Agustus adalah 22 tahun kita tinggal di Rusun Cita Kasih. Jadi diresmikan rusun ini dulu pada tanggal 25 Agustus 2003 oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Waktu itu beliau hadir, ada suatu kenangan juga valid pada waktu itu karena suaminya Pak Taufik Kemas juga hadir. Secara kebetulan para pengurus RT baru dibentuk, pengurus RT RW baru dibentuk mendadak pada waktu itu, kurang lebih baru 1 bulan dibentuk. Hanya 6 tahun ini benar RW nya maklum
waktu itu masih ABG. Waktu itu usia 2003 kurang lebih 27 tahun, lebih dikit. Jadi nggak terasa sekarang mau setengah abad Pak Win. Makanya kalau kena hujan sedikit, kena angin sedikit, udah tolak angin sama dikerikin. Dan terima kasih Pak Win atas nasihat dan sarannya. Sering-sering banyak istirahat. 22 tahun bukan waktu yang sebentar. Ibarat perjalanan ini seperti remaja. Jadi yang sedang semangat-semangatnya ya. 22 tahun itu masa yang benar-benar masih kuat. Jadi ucapan terima kasih juga selama 22 tahun ini, baik pihak pengelola, baik dari rumah sakit maupun dari sekolah, kita saling bersinergi satu dengan yang lain. Dan juga sudah banyak perubahan-perubahan dari 22 tahun kita tinggal di sini. Dan juga Pak Hartono, kalau masih ada yang pelan-pelan bayar, mohon dimaklumin, ekonominya lagi sulit. Dan juga ucapan terima kasih rumah sakit nih ya. Jadi kita sudah bersinergi, bila mana ada suatu musibah langsung turun ke tempat sohibul musibah. Tadi pesan dari Pak Win, kita ini semua dalam keadaan baik-baik saja semuanya. Tidak ada gap, tidak ada kelompok ya. Boleh ada pertandingan kelompok pada waktu HUTET. Kayak kemarin security kita lawan dengan pengelola lomba tarik tambang ya. Apa ya pengelola ya? Wajah dia security ya. Jadi boleh kita ada suatu kelompok tapi dalam suatu pertandingan dengan tujuan kebersamaan, persatuan. Tapi selama kita tinggal di sini tidak ada lagi ini kelompok pengelola, ini kelompok rumah sakit, ini kelompok sekolahan, tidak ada. Walaupun memang masing-masing sudah ada terbentuk dengan sendirinya. Tapi dengan di bawah naungan Yayasan Buddha Seci, dengan dikoordinatori oleh pihak pengelola, baik sekolah, rumah sakit maupun warga, kita bisa saling bersinergi satu dengan yang lain sama-sama, sehingga sesuatu apapun yang menghalangi atau yang menghambat atau yang ingin merugikan lingkungan kita, kalau kita secara bersama-sama, insya Allah hal itu bisa kita atasi dengan mudah. Betul kan? Dan juga kesigapan dari pihak karyawan juga kita apresiasi ya. Artiannya begitu ada kendala-kendala di masyarakat langsung respon ya. Jalan-jalanan juga sudah mulai tertata rapi, walaupun memang aspalnya sudah mulai ada yang terkelupas, mungkin sudah mulai dibajetin untuk pengaspalan mudah-mudahan. Dan juga rumah sakit, sekolah juga terima kasih banyak ya sudah membantu dari masyarakat kita. Dan juga pihak sekolah 22 tahun banyak warga anak-anak kita yang berhasil begitu mereka tinggal di sini. Ada juga curhatan dari orang tua, Pak RW, alhamdulillah saya tinggal di sini. Saya nggak ngebayangin kalau saya tinggal masih di bantaran kali. Kenapa emangnya? Karena sampai hari ini saudara saya, teman-teman saya, anak-anaknya, alhamdulillah kalau tiap malam ya nggak pernah tidur, begadang terus. Dan ujung-ujungnya adalah pergaulan bebas. Alhamdulillah di sini kita uprak-uprak terus dah, bekerja sama dengan pihak pengelola, dengan security, kita saling bersinergi. Mereka ada kumpul-kumpul, udah jam 12 suruh pulang dah pulang. Ya. Jangan sampai kita berharap para remaja-remaja yang ada di kita ini dengan tujuan orang tua supaya anaknya berhasil, tetapi menjadi remaja yang manis, ya, manis masa depan sekolah. Itu jangan sampai terjadi. Ya. Dan juga terima kasih kepada pihak sekolah yang telah menggulirkan beasiswa dengan tujuan supaya warga muslim ini berpendidikannya lebih tinggi dan juga bisa mengangkat derajat dari para orang-orang tua. Alhamdulillah ya. Ada warga kita yang hobi main bola, ada yang dikirim ke Barcelona,
ada warga kita yang pintar dikirim tukar pelajar ke negara-negara lain. Lulusan alumni dari sekolah Cinta Kasih City ini banyak menjadi orang dan mengangkat derajat orang tua. Ada yang pegawai negeri, ada yang polisi, ada yang tentara, ya banyak. Ini patut kita syukuri dan ini harus kita jaga bersama-sama lingkungan kita. Jangan sampai ada segelintir orang yang ingin merusak tatanan lingkungan kita yang sekarang ini. Terima kasih pihak pengelola dan juga pihak Yayasan Buddha Sikhi Indonesia, Pak Winarso yang mewakili, yang telah membina kami dalam kurun waktu 22 tahun. Mudah-mudahan waktu 22 tahun ke depan kita semakin erat, semakin bersinergi, semakin bahu-membahu dalam kegiatan apapun demi kebersamaan, demi kemajuan Rusun Cinta Kasih. Terima kasih juga kepada pihak sekolah dan rumah sakit yang selalu memberitahukan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Semoga usia 22 tahun ini kampung kita menjadi kampung yang aman, kampung yang indah, kampung yang damai, dan juga warga masyarakat tercinta dengan lingkungan Rusun Cinta Kasih City. Dan juga semoga pada sehat dan juga menggunakan energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, nabatu yang sama-sama kita hormati Bapak Winarso beserta para staf jajarannya, Bapak Freddy, Bapak Sento, Bapak Ansari, juga Bapak Hartonos, para tamu undangan, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah untuk kemaslahatan lingkungan kita, dijauhkan dari segala bahaya penyakit dan musibah. Tentunya kita berharap bahwa dikumpulkannya kita siang kali hari ini adalah menjadi garisan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita dikumpulkan dalam isi kepala yang berbeda, latar belakang suku berbeda, mungkin bahasa kita juga berbeda. Tapi yang berbeda itu jangan sampai menimbulkan kepada perpecahan, permusuhan, atau ada gap di antara kita. Karena tentunya ayat-ayat ini sering kita baca, bahkan sering kita perdengarkan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalimat lita'arafu sering kita pakai ta'aruf, kenalan. Maka kita dari Sabang sampai Merauke dijadikan bangsa yang berbeda, bahasa, budaya, warna kulit, atau mungkin berbeda keyakinan di antara kita. Yang berbeda tadi harus dirawat, tidak untuk kita timbulkan perpecahan dan permusuhan. Maka Rusun Cinta Kasih ini adalah menjadi wadah kita bersama selama 22 tahun. Kita sujud di sini, kita sembahyang di sini, kita mencari nafkah di sini, kita mendidik dan membesarkan anak kita di sini. Senantiasa kita sama-sama doakan supaya kita yang tinggal di sini, generasi kita yang melanjutkan tempat di sini, senantiasa terus mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya teringat dari gramatikal bahasa Arab yang mungkin kami pelajari di pesantren gitu ya. Karena kalau saya pribadi bukan genetik dari sekolah sini Pak. Jadi ketika lulus SD di Darudina bersama Pak Ragil itu koordinator, nah itu saya tidak langsung nempatin di sini. Akhirnya dibuang ke Banten. 6 tahun saya tidak kenal dengan Rusun Cinta Kasih. 6 tahun tidak puas orang tua menjauhkan anak dari orang tuanya. Dilempar dulu ke luar negeri 4 tahun. Akhirnya saya 10 tahun tidak langsung mendiami Rusun Cinta Kasih. Tapi dari hasil itu saya menjalani betul bahwa corak peragaman kita yang berbeda itu harus kita rawat. Maka saya teringat satu gramatikal bahasa Arab yang ini dicetuskan oleh ulama Spanyol, tapi dia punya karya bahasa Arab. Kata beliau, farfa' bidhammin wansibanna fathan wajur kasran ka'abdillah yasir. Kalau ingin membentuk satu wilayah yang rukun, gayam, adem, itu farfa' bidhammin, seperti kita melihat harokat dhamma dalam kitab suci kita dalam Al-Quran. Harokat dhamma itu melengkung ke atas. Namanya musyawarah,
mencetuskan ataupun menyelesaikan masalah dalam musyawarah. Kemudian yang kedua adalah wansibarna fathan. Maka dalam satu lembaga, dalam satu yayasan pasti ada atasan, ada bawahan. Wansibarna yang namanya harokat fathah adanya di atas. Yang atas harus memberikan contoh kepada yang bawah ataupun menghargai kepada bawahan. Kemudian wajur kasran, yang di bawah harokat kasran harus menghormati yang atas. Sudah pasti dan barang tentu kalau kita mampu mengaplikasikan gramatika Arab yang singkat itu, maka saya berkeyakinan usul cinta kasih ke depannya akan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nyata betul Pak. Kemarin saya pakai tempat aula ini di acara pernikahan adik kami di tanggal berapa itu? Di pertengahan Juli ya. Itu tamu-tamu kami yang dari Bekasi, yang dari Tanjung Priok, itu mereka menyatakan simpati betul kepada tempat kita di sini. Kalau kami boleh sewa, bisa nggak Pak ruangan ini gitu, untuk acara kami katanya begitu. Atau sekiranya kalau ada tempat kosong kami bisa nggak untuk tinggal di tempat ini. Karena mereka sudah melihat bukti nyata keamanannya, kemudian kebersihannya, pelayanan di dalamnya juga sudah terlihat betul oleh kawan-kawan kita ataupun tamu-tamu kita dari luar. Ini menjadi citra baik buat kita selaku warga usul cinta kasih. Tinggal kita terus mengembangkan dan menjaga nama baik kita selaku warga usul cinta kasih. Maka di bawah impian hujan mudah-mudahan ini menjadi suatu petanda. Tanpa kita, lingkungan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rahman, kasihanilah kami selaku warga usul cinta kasih. Berkahi kami, berkahi kehidupan kami, berkahi anak-anak kami, dan berkahi segala bentuk rezeki dan nafkah kami kepada keluarga kami. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah segala bentuk kesalahan kami yang sekiranya kesalahan itu akan menjerumuskan dan senantiasa membunuhkan rusul kami dan hapus segala bentuk kesalahan kami. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua-dua mandiri bersinergi melayani dengan cinta kasih. Untuk teman-teman monggo saya Aminanto, monggo dulu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bahagia di hati, semoga panjang umur. Wahai cahaya mata, kami bernyanyi hari ini, kebahagiaan sepanjang usia dengan senyum dan kasih sayang. Di hari yang indah ini, kami kirimkan doa, semoga kau selalu sehat dan penuh cinta dan damai. Semoga hidupmu bersinar, dipenuhi kebahagiaan, tertawa setiap hari, hidup dengan penuh semangat. Wahai cahaya mata, kami bernyanyi hari ini, kebahagiaan sepanjang usia dengan senyum dan kasih sayang. Angkat Selamat ulang tahun untuk Rusun Cinta Kasih yang ke-22 tahun. Semoga lingkungan ini menjadi lingkungan yang aman, nyaman, masyarakatnya sehat semua, dan semakin kompak
Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini Rumah Susun Cinta Kasih Suci genap berusia 22 tahun. Selamat untuk Cinta Kasih Suci. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan sepanjang usia dengan senyum dan kasih sayang. Nambah Meng. Ya, lanjut. Dan berkata dengan harapan dan doa, selamat ulang tahun. Semoga kita bertemu setiap tahun.